Sangat disayangkan lagi-lagi pesta miras oplosan menelan korban jiwa. Ini terjadi di lingkungan yang tidak jauh dari sekolah. Bukan tentang siapa yang harus disalahkan, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dari sini saya akan mengambil masalah tersebut sebagai bahan yang akan diangkat sebagai masalah di PPL siklus keempat pada materi zat adiktif psikoaktif lainnya. Fokus materinya yaitu alkohol pada minuman keras. Bersama saya Fitri Listiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Ikuti saya ke kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagaimana keadaan kelasnya? Sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau begitu silahkan satu orang pimpin dulu berdoa sebelum kita mulai belajar. Doa mulai. Amin. Terima kasih kepada Jini yang sudah memimpin doa. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Patur. Kenapa Patur? Sakit. Kita doakan semoga Patur cepat sembuh. Amin. Oke, hari ini kita masih bertemu dalam mata pelajaran IPA. Sudah siap belajar? Sudah. Perhatikan ke sini ke depan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi zat adiktif psikoaktif alkohol pada minuman keras atau yang biasa kita kenal dengan istilah miras, ya. Tuh. Nah, sekarang Ibu punya persepsi nih di sini. Persepsinya yang pertama ada asesmen diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Nah, apakah di kelas ini ada teman yang kalian sukai? Ada? Oke, gimana perasaan kalian ketika dengan teman kalian? Senang tidak? Senang. Oke. Kemudian yang kedua, untuk asesmen diagnostik kognitif, silakan akses link yang sudah Ibu bagikan. Silakan dimulai mengerjakan sekarang. Oke, itu langsung muncul ya. Posisi kalian langsung muncul ke berapanya kalau sudah beres. Kalau sudah, langsung ditutup saja, nanti poinnya sudah masuk langsung ke aplikasi yang punya Ibu. Asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi jangan terlalu dipikirkan hasilnya berapa ya, atau seperti apa. Selanjutnya, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Bahaya minuman keras bagi kesehatan tentunya sudah banyak diketahui orang-orang, apalagi jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Walaupun begitu, masih banyak saja orang-orang yang tidak menghiraukan berbagai dampak buruk minuman keras bagi kesehatan tubuh mereka. Berikut adalah beberapa dampak bahaya dari minuman keras. Bahaya minuman keras bagi kesehatan yang pertama tentunya adalah dapat merusak hati. Bahaya minuman keras bagi kesehatan selanjutnya adalah dapat menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Videonya sudah selesai. Kemudian kalian sudah dapat informasi dari video tersebut? Nah, sekarang perhatikan. Ada pertanyaan, mengapa miras dapat menyebabkan peminumnya mabuk? Karena Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat adiktif dan adiktif yang membahayakan diri dan lingkungan. Kemudian, untuk profil pelajar Pancasilanya, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan kajian literatur dan menelaah
artikel, peserta didik mampu menguraikan pengertian zat aditif psikoaktif minuman keras dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur dan menelaah artikel, peserta didik mampu menginvestigasi dampak penyalahgunaan zat adiktif psikoaktif pada minuman keras dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan kajian literatur dan berdiskusi, peserta didik dapat memilih sikap sebagai solusi menghindari bahaya dampak penyalahgunaan zat adiktif psikoaktif pada minuman keras atau miras dengan penuh kesadaran. Apa sih pemahaman bermakna dari pembelajaran kita hari ini? Peserta didik itu dapat mengetahui dampak dari penyalahgunaannya. Kemudian bisa mengambil sikap sebagai kesadaran untuk menyelamatkan diri dan lingkungan agar kita terhindar dari yang namanya bahaya zat adiktif, khususnya alkohol pada miras. Kemudian, nah, Ibu punya pertanyaan pemantik nih. Masih ingatkah dengan kasus miras oplosan yang terjadi di lingkungan dekat sekolah kita? Masih. Ya, masih ingat? Itu beritanya masih hangat ya? Nah, kemudian apakah kandungan alkohol yang digunakan dalam miras oplosan itu berbahaya bagi tubuh? Berbahaya. Berbahaya. Ya, itu berarti sebenarnya mungkin kalian sudah mengetahui beberapa materi mengenai alkohol tersebut ya. Tapi walaupun begitu, kita akan pelajari lagi agar pemahaman kita lebih mantap. Nah, mekanisme belajar kita yang pertama itu adalah merumuskan masalah, kajian literatur, kemudian diskusi, presentasi, menyimpulkan, kemudian kita juga akan melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ini untuk penilaiannya. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang tadi sudah kita kerjakan ya di awal. Yang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Kemudian untuk asesmen formatifnya ada penilaian sikap dan performa. Dan yang ketiga penilaiannya itu adalah asesmen somatik atau tes tertulis. Jadi nanti juga di akhir akan ada kuisis lagi ya, seperti yang tadi. Silahkan buka artikelnya. Artikelnya sudah ada di grup, silahkan boleh diakses. Artikel ini akan membantu kita untuk pembelajaran hari ini. Jadi bisa dipastikan kalian harus bisa membacanya dengan seksama ya. Untuk rumusan masalahnya dari video yang kita tonton, dari artikel yang sudah kita baca, kira-kira rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini apa? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan. Apakah alkohol dan miras saling berkaitan? Oke, ada lagi? Oh ya, Fitri, silahkan Fitri. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Yang pertama untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah keterkaitan antara alkohol dengan miras? Karena hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok, kajian literatur. Silakan duduknya berkelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang pertama itu ada Putri, Diti, Ramdan, Linda, Andi, Fatur. Selanjutnya ini Ibu juga bagikan artikel yang sudah di print ya untuk kelompok masing-masing. Ini untuk kelompok 1, handout, LKPD dan artikel. Ya, silahkan untuk LKPD-nya dibaca dengan seksama, ikuti semua petunjuk yang ada di LKPD. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu ya. Kemudian ingat, Ibu juga melakukan penilaian kinerja kalian selama kelompok ya, dan juga penilaian sikap. Jadi silahkan kerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Siapa yang bagian mencari informasi, menulis, ataupun menyiapkan bahan lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dimulai. Diskusinya dengan aktif ya. Gak usah malu-malu kalau misalkan
Handout artikelnya silakan dibaca untuk membantu kalian mengisi LKPD. Kemudian karena akses internet juga bagus ya, jadi bisa juga akses untuk cari sumber yang lain diperbolehkan. Untuk mengembangkan hasil karya, baik itu untuk menyantumkan hasil diskusi kalian ataupun solusi yang akan kalian berikan, itu sudah disiapkan alat dan bahannya? Silakan boleh mulai dikerjakan ya, agar nanti LKPD selesai dan juga untuk bahan presentasinya juga sudah siap. Yang mau presentasi duluan kelompok mana? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Ini adalah salah satu bentuk upaya kelompok kami dengan membuat poster larangan meminum minuman keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun hukumnya haram. Ada yang bertanya? Apakah jenis kandungan alkohol medis berbeda dengan minuman beralkohol? Dengan minum beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam miras oplosan bukanlah etanol, melainkan biji alkohol atau etanol. Etanol biasanya dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, alkohol yang dikonsumsi oleh manusia itu, ya, itu kadar alkoholnya bukan alkohol medis atau yang dicampurkan pada miras yang ada pada kasus tadi, ya. Karena pada dasarnya alkohol yang dikonsumsi oleh manusia itu adalah alkohol jenis yang berbeda dengan alkohol medis. Harus diingat, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, yang namanya alkohol itu tidak boleh dikonsumsi. Apalagi kita umat muslim. Ingat ya, di dalam agama kita juga dilarang. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada? Oke, silahkan Dil, apa Dila? Alkohol bermanfaat dalam bidang kesehatan karena bisa digunakan sebagai antiseptik. Nabi Muhammad bersabda, minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Nah, sekarang refleksi pembelajarannya. Apakah kalian senang? Senang. Oke, kalau senang berarti harus senyum dong. Senyum dulu. Kemudian, nah ini asesmen akhir pembelajaran. Ibu juga sudah kirimkan di grup. Silakan boleh diakses lagi. Link yang kedua ya, silakan dibuka. Nah, bagus ya untuk solusi yang kalian buat itu berbentuk poster. Jadi posternya itu bisa ditempel di sekitaran sekolah. Untuk hasil karyanya yang paling menarik itu semuanya menarik ya. Cuma yang paling kontennya itu lebih menarik dan lengkap itu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini materi kita di pertemuan selanjutnya itu adalah mengenai sistem peredaran darah. Jadi nanti ketika di rumah gunakan waktu luangnya untuk mencari informasi mengenai sistem peredaran darah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh satu orang untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.